Perkenalkan, pada sesi video kali ini saya berbagi terkait tugas ruang kolaborasi modul 1.4 menganalisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kami berempat, Suwartin dari SMP Negeri 3 Kota Serang, Saadatunisa dari SD Elvialen, dan Ibu Aminah dari SD Negeri Teranggana, dan saya Sukardiono dari SMK Negeri Pertanian. Pada kasus yang pertama, Ibu Eni seorang guru pengganti yang menggantikan Bu Santi yang karena sakit tidak bisa masuk sekolah. Kemudian setelah masuk kelas, Ibu Eni dan berjumpa dengan Vivi dan Natali malah tertawa dan menyampaikan, ibu santai saja Bu. Baik Vivi maupun Natali kemudian ketika diadukan dengan kepala sekolah mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian penerapan keyakinan kelas, mereka bersepakat dengan mengirim email kepada Ibu Eni dan memberitahu kepala sekolah. Pada kasus ini ada beberapa langkah restitusi yang diambil oleh Bu Santi. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Apakah Vivi dan Natali mau memperbaiki permasalahan yang ada? Apa yang akan kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Bu Eni? Dan menanyakan keyakinan kelas, baik Vivi maupun Natali mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Lantas, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apakah kalian punya gagasan? Membuat keyakinan kelas dan surat permohonan untuk Bu Heni agar bisa mengajar lagi jika sekolah membutuhkan guru pengganti. Ini dari jawaban tersebut. Kemudian ada beberapa langkah restitusi yang dilakukan oleh Vivi dan Natali, apakah sudah sesuai. Dan kami berkelompok sepakat sudah sesuai. Langkah restitusi yang diambil Vivi dan Natali diantaranya meminta maaf kepada Bu Eni, mengusulkan mengadakan diskusi kelompok untuk membuat kesepakatan kelas dan mengajukan Bu Eni sebagai guru pengganti. Dan yang ketiga, langkah mereka adalah mengirim email ke Bu Eni terkait gagasan yang mereka buat. Dan pada kasus satu ini juga posisi kontrol yang diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali. Yang pertama adalah membuat rasa mereka bersalah. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugasnya. Dan posisi kontrol yang kedua, bahwa Ibu Eni itu memposisikan dirinya sebagai teman atau bersahabat. Dengan di sini dengan terlihat pada kalimat tolong bantu ibu ya. Pada kasus ini juga tanggapan Pak Hasan dalam menyikapi langkah yang diambil oleh Bu Santi menurut kami sudah benar, namun ada langkah restitusi yang kelewat, yaitu validasi identitas. Bu Santi tidak mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Alasannya karena tidak ada pernyataan atau kalimat yang menunjukkan validasi identitas mengubah perilaku negatif, rasa bersalah ke perilaku positif. Kemudian pada kasus yang kedua adalah terjadi percakapan antara Sabrina dan Pak Lukman. Sabrina melanggar peraturan karena datang terlambat dan mengenakan sepatu berwarna abu-abu. Padahal di sekolah tidak boleh menggunakan sepatu selain hitam.
Pak Lukman menyuruh Sabrina untuk melepas sepatunya. Sabrina pun dengan berat hati melepaskan sepatunya, sehingga dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus 2 ini terdapat posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman. Yang kami ambil dari posisi Pak Lukman adalah menghukum sepihak ya dan memaksa. Indikatornya terlihat jelas bahwa tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Itu adalah kalimat percakapan yang mencerminkan bahwa Pak Lukman terindikasi sebagai posisi penghukum. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa sih langkah-langkah yang harus diambil Pak Lukman? Yang pertama, maka Pak Lukman harus menstabilkan identitas. Apakah kamu tahu peraturan sekolah mengenai sepatu, Sabrina? Kemudian memvalidasi kesalahan. Jadi, kamu menyadari bahwa sepatu yang kamu pakai tidak sesuai peraturan ya. Apa yang membuat kamu memakai sepatu berwarna berbeda, Sabrina? Dan yang ketiga adalah membangun keyakinan. Apa kira-kira hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Baik, Bapak Ibu menghargai usahamu untuk memperbaiki. Dari sini Pak Lukman telah menggunakan sisi dari ketiga segitiga restitusi, di mana menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan membangun keyakinan. Pada kasus 2 ini juga, bila Anda atau kami kelompok adalah seorang kepala sekolah di sekolah, hal-hal apa saja yang akan dilakukan? Tentunya yang pertama, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah nilai keserasian, bahwa warna hitam adalah warna yang netral dan cocok dengan warna pakaian atau seragam apapun. Dan yang ketiga adalah nilai keadilan, di mana tidak ada perbedaan status sosial ketika siswa-siswa menggunakan sepatu yang berseragam hitam. Menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman, maka kepala sekolah mengajak Pak Lukman hendaknya untuk berdiskusi mengenai tindakannya dan mengenakan konsep restitusi. Dalam kasus 3, Fajar tidak termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris yang diajar oleh Bu Dani. Fajar acuh sekali, tidak bisa mengerjakan tugas ketika disuruh maju dan mengerjakan di papan tulis. Dan ketika dinasehatin gurunya pun tidak tahu, Bu. Dari posisi kontrol yang dilakukan kasus Dani dan Fajar, Ibu Dani dan Fajar, maka posisi kontrol Ibu Dani adalah membuat merasa bersalah karena tersirat sebuah percakapan. Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, ini adalah percakapan yang mengindikasikan bahwa Ibu Dani membuat pembuat merasa bersalah kepada si Fajar. Kemudian apa sih sebenarnya kebutuhan Fajar terkait Fajar yang bersikap acuh dan tidak termotivasi dalam belajar? Bahwa di sini kelompok kami bersepakat bahwa Fajar ternyata cenderung kurang membutuhkan untuk diterima, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Fajar di sini memperlihatkan dirinya tanpa pendirian atas sikap dan tindakan yang akan dia lakukan dalam pembelajaran. Sedangkan apa bila Bu Dani sebagai pemantau di sini, maka Bu Dani harus bersikap atau bertindak, Fajar,
Apa yang seharusnya siswa lakukan kalau sedang belajar di kelas? Jika kamu tidak serius dalam belajar, konsekuensi apa ya yang akan kalian Fajar dapatkan? Ya sudah, sekarang kamu bla 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 bla. Tentunya dengan gestur, dengan nada suara yang datar dan formal yang dilakukan oleh Bu Dani. Kemudian dalam kasus ini, jika kami bertindak sebagai kepala sekolah, tentunya hal apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama tentunya mengajak diskusi Ibu Dani. Yang kedua, mengenalkan pendekatan disiplin positif siswa dengan restitusi segitiga restitusi. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru BK, BP, dan konseling. Yang keempat, jika tidak memungkinkan lagi, maka diperlukan visit atau pemanggilan orang tua. Tentunya sebelum dilakukan diskusi, tentunya Bu Dani atau kepala sekolah juga mengajak diskusi secara personal dengan si Fajar. Pada kasus 4, Dino dan Anto terlibat pertengkaran adu mulut hingga terjadi konflik. Akibatnya Dino dan Anto dipanggil ke ruangan Kepsek sekolah Ibu Suti. Karena dalam konflik tersebut dua kancing baju terlepas. Posisi kontrol apa sih yang dilakukan dalam percakapan dengan kepala sekolah tersebut? Bahwa kami sepakat posisi kontrol yang diambil adalah posisi manajer, di mana posisi manajer tersebut Ibu Suti bersama murid melakukan sesuatu guna menyelesaikan masalah. Guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan dalam memperbaiki kesalahan sehingga berdampak positif pada karakter murid. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Di sini terlihat Dino dikuatkan dengan empati dari Ibu Suti dan menstabilkan identitas. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Sedangkan Anto dikuatkan bahwa Dino akan memperbaiki kancing bajunya yang lepas. Hal apa yang bisa kamu lakukan, Dino, untuk memperbaiki masalah ini? Ya, dari sini terdapat nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah atau universal yang dituju dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah tanggung jawab, menghargai, baik hati, dan belas kasih. Itulah keempat dari nilai-nilai kebaikan yang bisa kami gali dari percakapan tersebut. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu.